Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sa'adatal kurama wa nakhusu ila murabbi ruhina Al-Habib As-Sayyid Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus Hafizahullah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau membawa rahmat keberkahan buat kita semua, terutama Ma'had As-Sunniyah 3 ini. Semoga ke depan bisa mencerahkan umat, bisa melahirkan generasi-generasi para ulama. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para masyayikh, para kiai yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Lurah, sahabat perjuangan saya, Pak Kasat Reskim ya dari Perles, alhamdulillah sudah hadir di tempat ini, dan para tokoh masyarakat yang dari Weda, dari Ternate, alhamdulillah Jamaah Wali Songo 9 orang. Padahal tadi malam kerja bakti ya. Sampai tadi pagi jam 9 selesai kerja bakti di pondok, jam 10 baru mereka nyebrang ya. Karena kecintaannya ke As-Sunniyah 3. Mereka berharap mudah-mudahan dari sinilah akan lahir bibit-bibit unggul, penerus Habib Zaki bin Abdurrahman, penerus almarhum insya. Seluruh hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adik-adik, anak-anakku santri sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat agung, rahmatul uzma, yaitu peringatan Maulid Nabi, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini kita semua sebagai umat Rasulullah diperintahkan untuk bersukaria, untuk berbahagia memperingati kelahiran. Maka acara malam ini salah satu bukti kita semua yang hadir menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai umat Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan karunia yang Allah berikan, dengan rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, bergembiralah dengan rahmat yang agung ini. Terlebih di malam hari ini kita semua masyarakat Wemili khususnya kedatangan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan saya kenal dekat sama Habib ini. Guru, teman, tempat curhat, tempat ngopi bersama. Ya, makanya insya Allah anggaplah ini kampung kita, Habib. Ini rumah kita semua. Insya Allah kalau As-Sunniyah ini terus berkembang walaupun itu pelan-pelan, ini akan banyak ulama yang hadir di desa kita. Akan banyak pejabat-pejabat yang hadir di desa kita. Yakin, walaupun rumus saya berbalik sama Bapak Kepala Lurah. 2M, bukan minta-minta itu. Ya, kita minta itu hanya kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah bukan cuma kasih 2M, tapi 20M pun Allah kasih. Apa yang tidak bisa? Tapi kalau kita minta kepada manusia, 2M dikasih 100 juta pun untung. Nah, ini cara berpikir kita, supaya sedikit harta yang kita sedekahkan ke bangunan ini terus bernilai, terus mengalir jariahnya sampai kita wafat nanti. Termasuk malam ini, malam hari ini kita memperingati haul Bapak almarhum Bapak Abdurrahim Hasan yang wafat tepat pada tanggal 13 Rabiul Awal. Beliau wafat itu ketika beliau berumur 68 tahun.
Saya cek riwayat pendidikan beliau. Beliau itu mondok mulai umur 10 tahun. Selama 15 tahun beliau mondok di Pasuruan di Yai Hamid. Kemudian pindah di Banyuwangi Yai Syafaat. Yang terakhir beliau mondok di Bonsadeng di Yai Haromen. Sampai 15 tahun. Setelah itu sampai ngajar di Bonsadeng. Umur 31 baru nikah sama ibu. Ini saya bernostalgia almarhum. Umur 31 nikah sama ibu. Ibu waktu itu umur 16 tahun. Ya. Ibu itu dinikahkan nggak tahu, sebelum akad tuh nggak tahu calon suaminya kayak apa, nggak tahu. Ketika diakadkan baru tahu. Gitu. Kebetulan yang nikahkan itu kakek saya, dan kakek saya murid langsung Yai Hasim Asy'ari. Buyut niku. Buyut. Nah, selama 68 tahun beliau hidup di dalam pesantren itu, selama 36 tahun beliau berada di pesantren. Karena setelah nikah sama ibu, beliau tinggal di Kalimalang pun di pesantren sampai umur 46 tahun. Baru ke sini beliau keluar dari dunia pesantren. Sampai wafat beliau keluar dari dunia pesantren. Pesan yang terakhir kepada saya dan adik-adik, ada satu cita-cita Bapak yang belum tersampaikan. Nopo Pak nih? Mendirikan pesantren di desa ini. Pasca beliau wafat 2 tahun, alhamdulillah bisa berdiri walaupun sederhana. Mudah-mudahan ini menjadi bekal beliau nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, zaman sekarang itu orang-orang sudah mulai jauh dari ulama. Orang-orang sudah mulai jauh dari para habaib. Bahkan Pak Kepala Desa tadi menyampaikan kerisauannya. Satu persatu ulama kita diambil oleh Allah. Tapi jangan khawatir Pak Kepala Desa. Kalau As-Sunniyah 3 ini terus berdiri ila yaumil kiamah, satu diambil oleh Allah, maka akan muncul generasi-generasi baru. Yakin nggih? Saya yakin itu. Satu diambil oleh Allah, insya Allah akan muncul ulama-ulama muda 10 kali lipat. Kalau para guru-guru konsisten, terutama pengasuh, itu cobaannya berat. Kayak Habib Zaki itu berat, tinggalkan istri berhari-hari. Termasuk kulo 9 hari ini baru 1 malam tidur sama istri saya, Bu. 9 hari ini baru 1 malam. Baru istri saya itu lagi tunggu hari melahirkan. Ini risiko pengasuh pesantren, risiko seorang dai. Kenapa kita tetap berjalan? Karena langkah kita insya Allah lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Gambaran ini orang-orang sudah mulai jauh dengan ulama, sudah digambarkan oleh Rasulullah. Sayati zamanun, akan datang suatu masa ala ummati, yang akan dialami oleh umat-umatku termasuk kula panjenengan. Yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka menjauh dari para ulama, mereka menjauh dari para habaib, mereka menjauh dari para ahli agama. Zaman sekarang niku anak kula panjenengan susah kawan mondok. Ngene mboten. Maunya sekolah, orang tuanya juga begitu. Maunya sekolah enggak usah mondok, dapat kerja. Padahal ketika kita meninggal itu, Bu, yang kita butuhkan bukan harta anak kita. Tidak akan ada artinya, tidak akan nilainya ketika kita masuk ke alam barzah. Yang kita tunggu adalah doa anak-anak kita yang soleh dan solehah itu. Ketika umat ini menjauh, tidak mau mendekat dengan ulama, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Allah akan menguji dengan 3 ujian, dengan 3 cobaan. Yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbim. Allah akan menghilangkan keberkahan penghasilan kita. 1 bulan kula panjenengan gak ada penghasilan 10 juta, 30 juta, tapi habis begitu saja, entah untuk apa. Itu tanda keberkahan itu hilang. Banyak kita punya harta, jabatan tinggi kita dalam diri kita, tetapi tidak membawa kebaikan untuk anak dan keluarga kita. Ketika kita jauh dari para habaib, para ulama. Yang kedua, yusallitullahu alim sultanan azima.
Ketika umat ini menjauh dari para ulama, Allah akan menurunkan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Kita doakan pemimpin kita semua ini, semua dijaga oleh Allah niatnya, tujuannya, sehingga yang ada di pikirannya adalah mensejahterakan masyarakat. Kalau pemimpin itu dekat dengan para ulama, tetapi ketika pemimpin menjauh dengan ulama, maka ujian dan cobaan Allah itu akan ditimpakan kepada kita umat Muhammad. Dan yang terakhir, ketika kita jauh dari para guru-guru, para ahli agama, para fuqaha, orang yang mengerti tentang ilmu agama, maka cobaannya Allah akan menurunkan ujian yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling bahaya. Kita keluar dipanggil oleh Allah dalam keadaan tanpa iman. Kula panjenengan beribadah 50 tahun, sujud sampai di sini hitamnya sampai 2, 3, 4 embuh wis. Ngoten? Gak ada akan nilainya ketika kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Makanya alhamdulillah tahun ini baru kita bisa mengunjang Habib. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau sebagai zuriyah Rasulullah, SP4 Waimili ini akan dijauhkan dari 3 cobaan tadi. Ya. Saya harap Ustadz Zaki juga yang telaten, sabar mengasuh mendidik para santri. Ya. Kita doakan mudah-mudahan niki dadi anak mantune wong weroro, amin nggih. Ben mboten balik malih. Tapi insya Allah tahun depan akan kita tambah guru 1 lagi, Bu. Ya, supaya anak-anak didik kita ini terurus pendidikannya, terurus semuanya ilmunya, sehingga ilmu yang didapatkan itu menjadi ilmu yang berkah minat dunia hattal akhirah. Karena di as-sunniyah 3 itu, Bu, nggih. Guru yang kita ambil itu semuanya guru yang bersanad. Ya, Ustadz Zaki ini gurunya, Ustadz siapa gurunya lagi? Ye Sadid yang kemarin kesini gurunya lagi, Ye Johari Jawawi gurunya lagi, Ye Hasim Asy'ari. Kalau ketemu Ye Hasim Asy'ari baru nanti ketemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus juga begitu, ini tahfidnya ini juga begitu. Menghafal Al-Quran wajib punya guru yang bersanad. Ya. Wajib punya guru yang bersanad. Kenapa? Agar ilmu para murid-muridnya itu berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ngobrol pertama kali kenal sama Habib Zaki. Ngobrol gitu. Saya belajar sama beliau. Akhirnya kita baku cerita berbicara tentang sanad ilmu. Dan alhamdulillah Habib Zaki dengan saya ketemu sanadnya. 1 tahun yang lalu mungkin, Bib, ya. Ya, ini kalau menyatu doa kita semuanya kita aminkan semua nanti doa Habib, insya Allah bukan hanya membawa keberkahan terhadap as-sunniyah 3, tapi juga keberkahan untuk kita semuanya, sehingga yang hadir di malam hari ini kita termasuk umat-umat Rasulullah yang layak mendapatkan syafaatnya. Kalau kinten cekap semanten, intinya nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi